Satu orang, satu akun media sosial dan satu nomor telepon itu sebenarnya udah berulang kali diwacanakan sebetulnya kan, dengan harapan mereka bilang bahwa ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membersihkan ruang digital dari hoax, dari buzzers dan lain-lain. Dan apalagi di Indonesia itu anonimitas itu menjadi sangat penting saat ini karena di banyak kasus orang-orang yang mengkritik pemerintah dengan nama terang itu bisa dengan mudah ditarget sebagai misalnya mengganggu ketertiban umum atau misalkan masyarakat gitu. Tanpa ada itu pun kita bisa lihat gitu ya, teman-teman yang sebetulnya udah menggunakan pseudonym di media sosial gitu ya, tidak menggunakan nama aslinya, bisa dengan mudah kok dicokok oleh aparat penegak hukum misalnya, karena sebetulnya mereka udah punya tools-nya untuk mengetahui hal tersebut. Ada nggak mungkin sebagai penutup dari ngobrol kita hari ini, untuk masyarakat kita, apa sih yang dipentingkan bagi mereka sehat dan aman di internet? Semakin dalam kita di dunia digital, tapi mari kita ukur seberapa dalam kita secure, aman di dunia digital tersebut. Nah, hari ini kita akan melihat data bahwa sejak tahun 2020, banyak sekali permasalahan digital, terutama yang menyangkut aspek privasi dan berkaitan dengan urusan seksualitas. Nah, sejak 2020 terdapat 940 kasus, kemudian tahun berikutnya 489 kasus, 4.371 kasus pada zaman COVID sedang tinggi-tingginya tahun 2022. Kemudian di tahun berikutnya turun ke 1.081. 2024 tahun kemarin 1791 dan hari ini rekapan dari SafeNet situ sudah mencapai 600-an perkara di dunia digital berbasis kekerasan online, seksual online. Baik, di studio Kuat Baca sudah hadir Mbak Nenden Sekar. Ya. Selamat sore kita ini ya. Ya, selamat sore, selamat pagi, siang, tergantung kapan nontonnya. Ya. Nah, Pak Nenden terima kasih banyak nih udah kesini. Tapi saya sedikit ya, Mbak Nenden Sekar Arum ini dulu sama-sama jurnalis gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu di lapangan ya. Beda circle. Padahal periodenya kurang lebih sama kita ya. Beda ini kemudian pindah kuadran ke dunia ini. SafeNet ini dunia apa disebutnya nih? Monitoring. Advokasi lah bisa dibilang. Advokasi, baik. Terus wah tiba-tiba beliau ini sangat berguna sebagai ruang bertanya kita gitu kurang lebih. Jadi kalau banyak orang ingin bertanya soal masalahnya yang terkait dengan online digital ke SafeNet. Kurang lebih ya. SafeNet tuh hari ini berapa sih pasukannya untuk melayani masyarakat? Melayani masyarakat. SafeNet itu kan sebetulnya organisasi yang berbasis volunteer ya, atau kesukarelawanan. Jadi anggota kami tersebar di hampir seluruh Indonesia, ada sekitar 40 sebetulnya yang terdaftar sebagai anggota dan sukarelawan SafeNet. Ya, dan ya karena sukarelawan kita berusaha semaksimal mungkin ya, walaupun mungkin teman-teman bekerjanya itu di tengah kesibukan utama gitu. Oh, jadi tidak dedicated ya? Tidak, ada yang dedicated, tapi mostly teman-teman adalah sukarelawan. Kebanyakan jurnalis juga? Macam-macam profesinya, ada jurnalis, ada kerja di perusahaan teknologi, ada yang bekerja sebagai dosen, macam-macam. Oke, luar biasa. Nah, kantornya di? Kantor kami di Denpasar, Bali. Oke, tapi kedudukan direktur eksekutifnya di Jakarta? Jakarta, harus mendekat ke pusat kekuasaan kan. Oh, berarti banyak masalah di kekuasaan? Kurang lebih seperti itu. Nah, Mbak Nenden, coba jelasin dulu ke sobat Kuat Baca ini. Ada, kalau kita analogikan pohon ya, batang, dahan, ranting gitu. Soal kekerasan seksual berbasis online itu gimana sih penjelasannya? Ya, tadi sebetulnya kalau kita balik lagi kita lihat gitu ya, bahwa kita kan semakin terekspos ya dengan teknologi, internet dan lain-lain, dan risiko dan juga harm itu datang juga semakin luas gitu. Dan kalau kita lihat, apalagi kalau kita spesifik ngomong kekerasan seksual misalnya, kita harus lihat bahwa di dunia digital pun tidak lepas dari kekerasan berbasis gender.
Jadi kalau kita lihat istilahnya itu adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi ya gitu. Atau kalau SafeNet pakai istilahnya adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi kalau kita lihat bagaimana seseorang diserang karena gendernya gitu ya. Tapi ini adanya di ruang digital atau difasilitasi teknologi. Nah, dalam konteks kekerasan berbasis gender itu tidak selalu seksual gitu ya. Karena misalnya seseorang diserang karena dia perempuan, kemudian kayak melanggengkan stereotip yang buruk misalnya di masyarakat, misalnya contohnya perempuan ngapain sih misalnya jadi calon legislatif, misalnya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, baiknya di dapur aja. Nah itu tuh adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, dan ketika itu disampaikan di ruang digital jadilah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Dan salah satu bagian dari KBGO itu adalah ada kekerasan seksual berbasis kekerasan seksual digital gitu ya, atau misalnya kalau kita melihat atau merujuk ke undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual, itu ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, itu tuh adalah bagian dari si KBGO. Jadi KBGO tadi batangnya ya kan, batang pohon. Nah, kemudian dari itu ada bagian lainnya adalah salah satu dahannya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Nanti di kekerasan seksual berbasis elektronik juga ada jenis-jenisnya lagi. Ada rantingnya? Ada ranting-rantingnya seperti itu. Dan kalau kita lihat misalnya bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik juga beragam gitu. Tapi yang pasti yang perlu dipahami adalah ketika itu menyerang seksualitas, kemudian berhubungan dengan ya seksualitas dan gender seseorang gitu ya. Itu sudah pasti bagian dari kekerasan berbasis gender gitu. Tapi kekerasan berbasis gender belum tentu bersifat seksual. Oke. Yang dalam 10 tahun terakhir kita banyak mendengar istilah di media sosial revenge porn. Betul. Nah, terminologinya masih revenge porn atau udah ada perubahan? Ini berarti ranting daripada KSBE ya? Betul. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu yang paling banyak kan? Betul. Nah, jadi tadi di KSB itu salah satunya adalah term lamanya adalah revenge porn, tapi kami sudah tidak menggunakan istilah itu lagi karena itu sangat problematik gitu ya. Jadi kayak balas dendam pornografi itu kan sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Karena sebetulnya yang paling tepat itu adalah penyebaran konten intim non konsensual gitu. Bagaimana ada konten intim dari seseorang gitu, kemudian tanpa izin, tanpa persetujuan kemudian disebarkan ke publik. Nah, ini yang sebetulnya memang paling banyak juga aduan yang masuk ke SafeNet misalnya soal itu. Gitu. Kalau di dalam bahasa Sunda itu nama Sundanya non-consensual intimate image distribution. Itu bahasa Sundanya ya? Iya, Sunda Empire. Ya. Kalau bahasa term globalnya adalah non-consensual intimate image distribution atau NCII. NCII. Nah, nanti kita tulisin lah di sini ya. Soalnya istilahnya banyak singkatan. Betul. Terus. Nah itu. Ya, harus pelan-pelan memang mencernanya. Oke, nah dari term ini kan artinya term itu ada karena data set yang masuk itu banyak gitu. Akhirnya kan dikelompokkan gitu. Kemudian para ahli, para praktisi, para advokat membuat itu istilah-istilah itu. Menarik buat kami yang juga bekerja di dunia media dan hari ini medianya adalah media digital. Jadi masalah kita di media digital hari ini batasan di antara mengelola konten orang yang ingin diadvokasi di ruang publik. Terutama ini menyangkut dia pernah diperlakukan tidak senonoh. Ada barang buktinya, dia diancam misalkan. Kemudian untuk menunjukkan pelakunya itu, kan dia harus menunjukin itu barang. Ya, betul, Gitu. betul. Nah itu yang selalu menjadi tantangan ketika korban yang mengalami kasus tadi ya, penyebaran konten intim non konsensual itu ketika dia mau mencari keadilan. Apalagi kalau mau melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian misalnya. Nah itu yang kadang menjadi tantangan bagi mereka untuk bisa memproses kasusnya. Karena ada ada tantangan itulah karena harus membuka bukti gitu ya, yang kemudian itu bisa membuat dia menjadi malu, merasa itu sebagai bentuk aib lah gitu. Apalagi situasi masyarakat di Indonesia kan sekarang budaya victim blaming atau menyalahkan korban itu masih tinggi ya gitu ya. Jadi ketika ada kasus itu terjadi, orang kan pasti ngomongnya masih banyak gitu yang bilang salah sendiri kenapa misalnya mau di record gitu ya atau di foto pada saat
situasi intim lah, kurang lebih seperti itu. Padahal kan masalahnya bukan di situ gitu. Apalagi nggak tahu ya, sekarang tuh kalau kita lihat misalnya contoh-contoh kasus yang masuk tuh ada yang banyak sebetulnya video itu diambil atau foto itu diambil tanpa sepengetahuan si korban juga gitu. Nah ini yang juga sebetulnya menjadi tantangan besar ya bagi korban untuk bisa mencari keadilan itulah kurang lebih. Oke, dari data yang masuk ke SafeNet, kemudian mereka memerlukan pertolongan, apa yang dilakukan oleh SafeNet? Ya, SafeNet kan sebetulnya punya aduan ya, aduan.safenet.org.id. Jadi teman-teman korban ataupun pendampingnya bisa melakukan pengaduan, mengisi formulir kronologi singkat sebetulnya dan memberikan bukti-bukti berupa link. Nah, biasanya kalau foto atau videonya udah disebarkan, itu akan kami minta linknya sebetulnya. Fungsinya untuk apa? Supaya kami bisa bantu untuk mengeskalasi ke platform digital supaya konten tersebut di take down. Karena balik lagi ya sebetulnya kami kan juga mendampingi dan menangani kasus itu tergantung dari kebutuhan korban atau sesuai kebutuhan korban. Jadi di banyak kasus sih korban-korban NCII tadi itu yang mereka inginkan adalah supaya kontennya tidak tersebar lebih luas gitu. Nah makanya kami butuh link kontennya supaya kita bisa laporkan ke platform digital dan di take down segera gitu ya. Tapi ketika misalnya ada korban yang ngerasa juga butuh pendampingan psikologis gitu karena di kasus kekerasan seksual online itu juga korban biasanya merasa depresi, trauma dan butuh pertolongan dari profesional gitu ya. Nah makanya biasanya kami juga rujuk ke jejaring kami yang bisa memberikan bantuan psikologis gitu. Jadi semuanya dikembalikan sebetulnya dari kebutuhan korban seperti apa. Kompleks ya, artinya nggak cuma penanganan secara digital, tapi juga turun pada aspek kemanusiaannya si Betul. korban ya. Nah, sejauh ini pelayanan psikologi tersebut sudah bisa dipenuhi oleh SafeNet atau perlu berjejaring dengan institusi yang lain? Ya, kalau saat ini sih memang karena kami bukan profesional di bidang psikososial ya, jadi memang kami berjejaring dengan beberapa organisasi yang memberikan layanan konseling dan layanan psikososial. Tapi tentu saja butuh lebih banyak sebetulnya teman-teman psikolog atau practitioner gitu ya yang memang bisa membantu karena kasus tuh banyak, sehari itu bisa sampai puluhan, apalagi bisa sampai ratusan gitu ya tadi dengan data-data yang ada gitu. Dan di banyak kasus kadang tidak selalu available nih buat dijaring karena kan banyak juga jadwal yang sudah penuh dan lain-lain. Jadi ketika misalnya memang bisa berjaring dengan teman-teman psikologi di sana, di luar sana gitu ya, yang bisa memberikan layanan itu kami akan sangat senang sebetulnya karena semakin lama kayaknya semakin banyak nih orang yang membutuhkan layanan psikososial tersebut. Oke, ada yang mau bertanya dari teman-teman belakang lampu? Curhat misalkan boleh. Berasa Mama Dede. Oke, orang seringkali mungkin beberapa contoh influencer yang kemudian berkaitan dengan masalah seksualitas yang difasilitasi oleh instrumen teknologi tadi ya, NCII gitu ya. Tapi mungkin apakah ini tepat atau tidak? Misalkan contohnya, saya sudah menghimpun data Gofar Hilman, dia katanya didatengin fans, kemudian dia tidak melakukan, cuma udah kadung, dibunyikan sebagai melakukan perbuatan tidak senonoh itu, akhirnya dia kena cancel culture. Tapi tidak terbukti dia melakukan itu, tidak ada barang bukti. Nah, apakah itu termasuk bagian dari itu? Atau yang kedua, misalkan hal serupa juga pada Andika Wira, Skinny Fabs. Itu juga sama, dia katanya berhubungan dengan fans, kemudian tertuduh pelaku KBGO. Kekerasan seksual. Nah, akhirnya mengalami cancel culture juga. Gitu. Apakah ini yang dunia yang sama atau dunia terpisah? Itu perlu dikupas satu-satu ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya dari konteks dua kasus tersebut, yang kebetulan salah satu kasus itu juga SafeNet mendampingi gitu ya. Okay. Dan ini yang perlu kita luruskan gitu. Ketika kita bicara, oh tidak terbukti gitu, nggak ada buktinya, barang bukti. Bagaimana kita bisa membuktikan seseorang melakukan kekerasan seksual gitu? Karena kan biasanya kekerasan seksual itu dilakukan di tempat private, tidak diambil gambarnya dan lain-lain gitu. Nah ini yang sebetulnya perlu diubah mindset soal barang bukti ya ketika membuktikan kekerasan seksual. Itu dulu yang aku luruskan gitu ya. Tapi kemudian ketika berbicara soal kasus kemudian beberapa orang yang terduga menjadi pelaku kekerasan seksual gitu, kemudian mereka mengalami cancel culture,
itu bukan bagian dari kekerasan berbasis gender online sebetulnya, tapi itu bisa jadi mungkin bagian dari konsekuensi ya dari publik gitu ya. Dan ya kalau misalnya kita lihat dia mengalami serangan gitu ya itu mungkin bentuknya serangan digital, tapi kan tidak menyasar kepada gender atau seksualitasnya dia kan, tapi dia disasar atau mengalami cancel culture ya karena dugaan dia mengalami atau melakukan kekerasan seksual ya gitu. Jadi ini berbeda lah sebetulnya gitu ya, karena yang perlu di-highlight atau digarisbawahi ketika kita berbicara terkait kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan seksual berbasis elektronik, unsurnya gitu ya, atau unsur gender dan unsur seksualnya itu yang menjadi kenapa nih seseorang itu kemudian diserang. Nah, kalau di kasus 2 itu kan bukan karena dia laki-laki kan diserangnya, karena dia diduga menjadi pelaku kekerasan seksual. Oke, artinya ini juga satu hal yang saya pikir mirip tadinya gitu. Makanya kita, Mbak Nenden kesini aja deh kita ngobrol gitu. Mungkin juga dari masyarakat ada yang keserimpet pemahamannya gitu. Betul, betul. Ini terjadi juga di banyak artis sebetulnya. Banyak teman-teman itu berkonsultasi dengan kami gitu, ngobrol. Kalau kami menyebutnya, Mas itu lagi diserang gitu, lagi dihancurkan kredibilitasnya gitu. Bukan karena ya terlepas dari kamu berhubungan atau tidak kan kita bukan urusan kita ya. Kadang-kadang itu kan memang bukan kadang-kadang, sangat privasi lah. Betul, gitu. private ya. Tapi ketika dia diangkat ke ruang publik, itu apakah penggiringan opini segala macam. Tapi bahan bakunya adalah dugaan kekerasan seksual gitu. Itu kan menyangkut ke pidana ya. Ya, betul. Nah, bagaimana ruang semacam ini sebetulnya? Sebenarnya kalau mau menggugat hal seperti ini gitu ya, misalnya karena ada dugaan yang tidak terbukti gitu kan, kemudian seseorang kemudian mendapatkan cancel culture, sebetulnya yang harus digugat adalah proses peradilan gitu ya. Bagaimana sebetulnya di banyak kasus, karena kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak pernah mendapatkan keadilan nih korbannya gitu, dan biasanya korban-korban tuh akhirnya datanglah ke media sosial sebagai last resort ketika dia mau mencari keadilan. Dan karena ada istilah no viral no justice kan, jadi orang kayak udah mencoba lapor ke aparat penegak hukum misalnya, tapi dia tidak mendapatkan keadilan karena misalnya didismiss kasusnya, dianggap tidak cukup bukti gitu kan. Mau gak mau ya dia mencari alternatif, mencari virality sebagai bagian dari alternatif mencari keadilan gitu kan. Nah, kemudian kenapa ini terus terjadi dan mungkin akhirnya dampaknya ada orang yang kemudian diduga gitu ya, yang atau salah tuduhan dan lain-lain ya, karena awalnya bagaimana proses penanganan kasusnya yang tidak tepat di awal gitu. Kalau misalnya dari awal itu aparat penegak hukum bisa menangani kasus dengan baik, orang kan tidak akan datang ke sosial media kan, karena ya udah ke polisi aja kelar kasus. Dan orang-orang yang kemudian diduga KS pun kan sebenarnya diduga pelaku kekerasan seksual itu kan korbannya juga harusnya ke kepolisian gitu kan, dan ya nanti dibuktikannya ya di pengadilan gitu. Tapi kan sekarang polisinya ataupun aparat penegak hukumnya belum bisa memberikan gitu rasa keadilan bagi korban gitu ya. Itu yang akhirnya orang larinya ke media sosial. Oke, berarti ini ada ranting-ranting beririsan dengan seksualitas gitu. Barang bukti pornografi, bukan pornografi ya, image tadi ya, image apa tadi istilahnya? Intimate image. Non-konsensual. Non-konsensual ya. Non-konsensual itu artinya tidak mencacati kesepakatan awal gitu ya. Betul. Tidak sesuai konsensus gitu. Tidak sesuai konsen. Ya. Konsen. Nah, ini juga yang menarik. Kadang orang ngerasa, oh kan kamu sudah ngirim foto ke aku, bebas dong mau aku apain. Ada yang kayak gitu. Itu yang pertama, harus dibedakan antara konsen membagikan gambar atau video dan konsen untuk menyebarkan. Itu sesuatu yang berbeda. Kadang orang bilang atau ngerasa karena kamu udah ngirim foto, ya udah bebas mau aku apain kan, ini punyaku sekarang. Nah, padahal enggak. Jadi konsepnya berbeda tuh. Kalau konsen tuh harus spesifik. Jadi ini diberikan persetujuannya untuk apa. Jadi ketika aku ngirim foto ke kamu, bukan berarti kamu punya hak untuk menyebarkan itu. Jadi konsennya hanya aku ngirim ke kamu, bukan berarti kamu boleh ngirim ke tempat lain atau menyebarkannya ke publik. Nah, terus juga hal yang tidak kalah menarik adalah ketika hari ini banyak sekali peristiwa bubarnya rumah tangga, terutama di figur-figur birokrat, kemudian juga artis-artis, yang barang buktinya atau keretakan daripada rumah tangga itu adalah kegap, berselingkuh. Kan itu mengambil gambar
kemudian disebarkan Betul. gitu. Oh, kok bisa ke Gap disebarkan? Ada yang netizen ngeh, kemudian di tag lah fotonya. Kemudian ada juga yang si pasangannya emang mentarget, gue buktiin lo. Ya. Kayaknya gue feeling gue lo selingkuh, gue buktiin. Dia sewalah wartawan, paparazzi gitu. Nah, terus disebarkannya di internet kan. Sebenarnya itu kan masalah pribadi sekali. Private. Kalau dia terbukti pasangannya berselingkuh, ya tinggal lapor pihak yang berwajib. Betul. Ada undang-undangnya, ada hukumnya gitu. Betul. Tapi ada fase pra gitu, ada pra kondisi. Dia menyebarkan dulu di internet untuk mempermalukan yang bersangkutan. Ini masalah juga loh, Betul. sebetulnya. Betul. Tanggapannya Mbak Nenden gimana? Sekali lagi sebetulnya, kenapa kemudian tren ataupun ada kecenderungan tadi orang bikin viral dulu gitu ya? Karena bisa jadi karena melihat di banyak kasus-kasus serupa tuh dulu tidak ditangani dengan baik. Balik lagi, aku selalu melihat bahwa pangkal awalnya itu ya karena proses hukum yang belum optimal sebenarnya. Jadi orang tuh udah gak percaya misalnya sekarang sama aparat penegak hukum misalnya gitu, dan lebih memilih keadilan melalui jalur netizen ini jauh lebih impactful untuk bisa memberikan efek jerak misalnya kepada orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran ya, mau itu tadi perselingkuhan, mau kekerasan gitu. Itu yang mungkin perlu dilihat bagaimana perspektif atau persepsi publik juga dalam penegakan hukum formal gitu ya. Ya jangan-jangan ya orang karena udah entah karena nggak percaya, entah karena dia nggak tahu caranya ngelapor ke polisi, ini mungkin juga kan, atau bagaimana, atau mungkin dia nggak tahu juga bagaimana mencari dukungan atau support dari pihak lain misalnya. Jadi yang paling gampang, yaudah ke medsos dulu gitu, karena kita juga harus bercermin sebetulnya berapa banyak sih kasus kekerasan seksual yang kemudian berhasil ditangani sampai tuntas dan hak-hak korbannya dipenuhi, itu masih sangat kecil gitu ya. Dan ketika proporsinya kecil gitu ya, dan orang dan ini agak sedikit bisa dibilang agak bukan mengharukan ya, tapi jadi ada laporan di Komnas Perempuan sebetulnya, teman-teman juga bisa baca, ada kasus di Bekasi kalau nggak salah, korban kekerasan seksual, dia sudah mencoba melapor ke kepolisian, tapi polisinya bilang ini nggak akan jadi prioritas untuk ditangani karena belum viral. Oh malah. Nah itu yang sebetulnya mungkin bisa jadi orang-orang akhirnya publik pun ngerasa ya udah kita lewat jalur media sosial aja lebih cepat dan lebih pasti misalnya untuk mendapatkan atau memberikan efek jerak kepada pelaku gitu kan. Nah, ketimbang tadi belum prosesnya panjang bisa lapor ke polisi misalnya gitu ya. Nah itu yang sebetulnya perlu dilihat lagi gitu ya. Kita harus berefleksi lagi lah misalnya dalam proses penanganan kasus-kasus ini di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi ya aku di satu sisi tidak bisa menyalahkan orang-orang yang kemudian memviralkan kasus-kasus seperti itu, karena bisa jadi sebetulnya sudah mencoba untuk mencari jalur formal. Secara gitu. fenomenologis dia menghadapi permasalahan atau hambatan dengan pelaporan. Betul, gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi juga ini tambleng juga atau ada power banget di belakang si pasangan itu gitu. Betul. Ya contohnya pejabat-pejabat kita yang lagi rame ya. Contohnya apa Mbak, satu-satu sebutin. Yang terbaru bekas menteri juga ya. Bekas menteri, bekas gubernur, bekas apa lagi ya? Banyak ya. Ya. Dan mungkin yang perlu dilihat juga dalam konteks kasus, kalau kita berbicara soal kekerasan berbasis gender online ya gitu. Yang menjadi karakteristik lainnya adalah kalau ketika kita berbicara soal situasi online atau di ruang digital itu adalah di banyak kasus pelakunya itu nggak diketahui siapa. Oke. Anonimus, akun palsu. Ya. Atau kalaupun diketahui tidak diproses lebih lanjut sehingga menimbulkan impunitas sebenarnya. Jadi pelaku-pelaku itu ataupun terduga pelaku itu mengalami impunitas karena tidak dihukum atau tidak diadili gitu ya. Ya karena tadi misalnya pelaporannya sulit dan lain-lain, kurang barang bukti dan lain-lain gitu ya. Yang akhirnya korban-korban pun ngelihat kayaknya nggak ada untungnya atau nggak ada apa sih istilahnya itu, nggak ada apa ya? Nggak ada anunya. Nggak ada anunya. Apa sih lapor ke polisi tuh kayak nggak ada manfaatnya lah kurang lebih. Kan jangan dibilang begitulah. Nggak ada anunya gitu. Nggak ada anunya.
Nah, ini oke. Media dalam satu tantangan yang cukup dilematis dalam suasana semacam itu, karena tadi banyak yang menghubungi. Mereka sudah posting di akun yang tadi anonimus gitu ya, terus tiba-tiba nge-DM gitu. Min, tolong, Minto gitu kan. Ini saya udah gini-gini, udah diceritain, dia udah ada postingannya gitu. Minta ditebali kan untuk diposting di media. Kan kita media yang patuh pada kode etik jurnalistik gitu. Terus juga jangan sembarang image-nya diunggah karena mengandung unsur-unsur yang tidak patut gitu. Karena mau orang mengkonsumsi kami sebagai media harus utama informasi, kan ada kepercayaan gitu. Kalau kita nongolin tuh barang agak kurang etis gitu, dianggap kebenaran kan, dianggap kepatutan gitu, kepatutan publik. Kami agak takut juga sebetulnya untuk ruang ini. Makanya kami terus berkonsultasi juga dengan Dewan Pers gitu. Tapi memang ini barang baru sih ya. Ya KPI sensor film aja debatable kan, kalau di film di TV begitu. Kalau Netflix gimana kan gitu. Kalau di OTT gimana gitu. Itu bisa bahasan panjang lagi kan. Panjang lagi kan gitu. Nah, makanya terima kasih Mbak Nenden di ngobrol kita kali ini cukup untuk menghantarkan bahwa ada problem semacam ini ya. Tapi Mbak Nenden juga belakangan yang mengadvokasi ini, akunnya Tempo hilang nih. Ya, itu sebenarnya kalau kita bisa lihat, karena kan Safenet tidak hanya mengadvokasi kasus kekerasan berbasis gender online tadi ya, tapi kami sebenarnya fokusnya pada mengadvokasi hak digital. Nah, jadi kalau di konteks hak digital itu setidaknya ada 3 jenis hak ya, bisa dibilang itu hak atas akses internet atau akses informasi, hak untuk bebas berekspresi, dan hak untuk merasa aman di internet. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara soal kekerasan berbasis gender online itu bagian dari hak atas merasa aman di internet gitu. Karena kan ya itu berhubungan kan. Orang kan tidak mau ngerasa terancam, orang tidak mau merasa dirugikan di internet, dia pengennya aman. Jadi hak atas rasa aman itu yang kemudian kami advokasi dan promosikan gitu. Nah, kemudian kalau dalam konteks tadi Tempo misalnya, itu kan sebenarnya bisa masuk juga dalam konteks hak atas akses. Jadi kan kalau misalnya akun Tempo hilang, ataupun misalnya di kasus akhir Agustus misalnya, banyak banget akun-akun media yang tersuspend di TikTok, contoh misalnya. Ini kita banget. Sekarang akun TikTok Kuat Baca sedang kena suspend. Nah, udah tahu alasannya kenapa? Alasannya ada 4 konten, dan itu sungguh di luar hal yang patut. Kita mengangkat kontennya Bahar Smith. Yang digugat sama istrinya yang entah keberapa itu, tahu kan yang itu. Nah, tiba-tiba notifikasi ini melanggar, ini melanggar. Satu lagi soal Pak Purbaya ya. Pak Purbaya kasusnya apa ya? Nggak ada kasusnya sih Pak, cuman nggak ada yang negatif, pokoknya cuma waktu itu apa ya? Ya, pokoknya itu. Nah, ini menarik. Nah, tiba-tiba udah kita hilang akun kita. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang menarik ya, karena ya ini beda lagi urusannya, tapi ini sebenarnya part of akses hak atas akses gitu. Jadi kan publik gak bisa ngeakses akunnya Kuat Baca, gak bisa ngeakses akun-akun media yang tadi sempat tersuspend misalnya di TikTok ataupun di Instagram ataupun di platform media lain. Nah, ini memang perlu kita advokasi karena tadi orang jadi kehilangan aksesnya kan gitu. Nah, banyak sebetulnya yang masalah juga di sini. Ini bisa berhubungan dengan konteks moderasi konten misalnya. Karena kan tadi atau moderasi konten ataupun soal kebijakan platform itu. Jangan-jangan sebenarnya bisa jadi ada konten-konten yang dianggap melanggar community guideline ataupun panduan komunitas di platform digital tersebut ya. Tapi itu perlu kita lihat lagi lebih lanjut karena panduan komunitas atau community guideline itu kan berlaku global, dan yang mengatur ataupun yang membuat itu kan region. Ya, belum ada yang bisa jadi konteks lokalnya menjadi sangat kecil lah, minimal gitu. Nah, dan customized itu kan belum ada sebenarnya. Mungkin di beberapa platform udah ada, tapi tidak se-komprehensif yang community guideline yang global gitu. Nah, makanya bisa jadi ada konteks-konteks yang mungkin sebetulnya buat kita bukan sesuatu yang bermasalah misalnya, tapi karena dalam konteks global kan, apalagi misalnya di beberapa platform digital mereka menggunakan automatic system kan. Jadi AI yang bekerja untuk mendefinisikan,
oh ini konten bermasalah, ini tidak gitu. Padahal bisa jadi ada hal yang sangat kontekstual yang sebetulnya itu harusnya gak masalah gitu, tapi dianggap bermasalah oleh si mesin misalnya. Nah ini yang sebetulnya salah satu hal yang kami advokasi juga soal moderasi konten dan platform accountability. Atau jangan-jangan kita dikenai suspend itu karena konteksnya community guideline dari platform tersebut, tapi atas report. Itu juga bisa. Gitu Nah ya. ini banyak, makanya perlu kita lihat kronologi, kita lihat notifikasinya seperti apa. Tapi di report orang misalnya, atau ada orang yang meminta untuk konten itu di take down, itu juga bisa jadi pertama. Atau yang kedua bisa jadi sekarang Komdigi bisa merequest ke platform digital untuk menghapus konten atau mensuspend account. Kalau memulihkan bisa nggak? Harusnya bisa kita banding. Ya itu. Tolong gitu. Itu bisa banding sebenarnya. Oke. Mbak Renden, SafeNet itu apakah mendapat dukungan dari Komdigi dalam hal mengintervensi jika dibutuhkan atau dalam hal apapun? Komdigi? Takut ketawa. Aduh, bingung kita. Ketawanya meaningful. Dalam kerja-kerja kami sebetulnya tidak ada relasi langsung dengan Komdigi sebenarnya. Ya Tuhan. Terus. Kami independen. Warga negara yang baik, Mbak. Ya, tidak merepotkan pemerintah. Dasar. Enggak, karena hubungan kami dengan Komdigi sebetulnya lebih banyak pada upaya kami mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Komdigi gitu. Baik. Jadi tidak ada support langsung dari Komdigi dalam upaya advokasi yang kami lakukan sebetulnya. Itu juga salah satu bentuk standpoint kami sebetulnya supaya tetap independen kan. Jadi bisa tetap bebas mengkritik Komdigi ya. Betul-betul luar biasa ini, Mbak Ya, Renden. harus seperti itu gitu. Biar ada alternatif ya, publik jadi ada alternatif. Nice. Pak, aku pernah nih, Pak. Soalnya kan ada wacana dari pemerintah sendiri pembatasan dunia digital ya, dari Komdigi sendiri. Dari tanggapan SafeNet itu apakah ada update atau gimana? Pembatasan dalam hal Aktivasi di dunia digital gitu, habis gitu. aktivasi. Kemarin sampai sempat terwacanakan dari Komdigi sendiri di bulan kemarin, kalau masih 2 bulan. Pembatasan dalam bentuk apa? Karena banyak banget mereka Omdo. Pokoknya satu akun, satu orang gitu. Oh, ya. Pembatasan Pembatasan penggunaan akun. penggunaan. Oh. Itu sebenarnya wacananya dari anggota DPR ya. Iya, betul. Siapalah namanya. Ya, wacana itu sudah wacana soal satu orang satu account, bahkan satu nomor telepon itu Oh, kan. aku ingat PKS yang membunyikan itu. Oh, siapa namanya? Mardhani Alisera. Bukan, ada satu lagi. Siapa sih? Orang Sunda lah namanya mah. Siapa lah. Terus. Jadi pokoknya wacana soal satu orang satu akun media sosial dan satu nomor telepon itu sebenarnya udah berulang kali diwacanakan sebetulnya kan, dengan harapan mereka bilang bahwa ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membersihkan ruang digital dari hoax, dari buzzers dan lain-lain. Tapi kalau standpoint-nya SafeNet sebetulnya ini perlu dilihat lebih lanjut, mulai dari mekanismenya bagaimana mau menegakkan aturan ini gitu. Bagaimana bisa memverifikasi seorang punya satu akun gitu kan. Terus yang kedua, ini kalau ditegakkannya secara sewenang-wenang, ini bisa melanggar hak kita atas privasi sebenarnya. Karena di ruang digital itu kan kita juga punya hak anonimitas ya sebenarnya. Dan apalagi di Indonesia itu anonimitas itu menjadi sangat penting saat ini. Kenapa? Karena di banyak kasus orang-orang yang mengkritik pemerintah dengan nama terang itu bisa dengan mudah ditarget sebagai misalnya mengganggu ketertiban umum atau meresahkan masyarakat gitu. Dan makanya sangat penting anonimitas itu menjadi salah satu protection sebenarnya bagi masyarakat sipil untuk bisa terus bersuara ya sebetulnya saat ini di Indonesia gitu. Dan sebetulnya tanpa ada itu pun kita bisa lihat gitu ya, teman-teman yang sebetulnya udah menggunakan pseudonym di media sosial gitu ya, tidak menggunakan nama aslinya, bisa dengan mudah kok dicokok oleh aparat penegak hukum misalnya, karena sebetulnya mereka udah punya tools-nya untuk mengetahui hal tersebut. Nah, makanya itu yang sekali lagi kalau kita berbicara soal kebijakan digital, kita nggak cuman bisa asal ngomong sebenarnya, asal mewacanakan, tapi kita harus menggali lebih lanjut apakah wacana tersebut disusun berdasarkan kebutuhan, apakah wacana tersebut udah dipastikan tidak akan melanggar hak warga. Nah, itu yang biasanya miss. Jadi yang penting, di negara itu lagi rame itu, ayo kita adopsi misalnya. Contohnya kayak soal pembatasan akun medsos untuk anak.
Itu kan rame di Australia, kemudian Indonesia ikutan gitu ya. Atau misalnya kemarin di Cina lagi rame sertifikasi buat influencers. Kemudian tiba-tiba muncul wacana mau bikin itu lagi di Indonesia. Nah, itu kan tidak, kebijakan yang muncul tidak berbasiskan kebutuhan ataupun analisis mendalam gitu ya. Cuman karena bisa jadi di global lagi rame apa, ya udah kita masuk di Indonesia juga meskipun ceguk. latah. Oke, itu terkait dengan kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, UU PDP, di mana di dalamnya ada mandat membentuk Data Protection Officer. Harusnya 2022, itu terbit 2022. Harusnya 2024 23, 24 ada dong badannya. Nah, terus lembaga PDP. apa kabar? Halo, nggak jadi. Gitu kan. nggak bunyi lagi, hilang, naik, turun, tenggelam. Betul. Ya, itu juga tantangan ya. Meskipun katanya sih efisiensi. Itu yang Ya, kalau mandat undang-undang kemudian tidak dibentuknya bukan efisiensi namanya, digugurkan. digugurkan ya. Nah, itu juga. Ya, itu yang selalu menjadi lembaga PDP itu juga salah satu isu yang terus didorong ya oleh masyarakat sipil soal implementasinya, soal penegakannya gitu. Karena misalnya wacana yang terakhir muncul kan bahwa lembaga itu akan di bawah Komdigi. Aduh, Nah, itu kan juga jadi masalah lagi kan. Gitu Nah, ya? makanya itu yang perlu terus dijagain sebetulnya untuk mastiin bahwa ya lembaga amanat dari undang-undang tersebut harusnya independen Betul. gitu kan, tidak kemudian sido ataupun di bawah. betul di bawah instansi atau kementerian. Oke, Mbak Nenden, tadi kita udah ngomong Batang, KBGO, kemudian dahannya KSBE. KSBE. Di rantingnya itu banyak sekali. Ada yang memang direct NCII tadi ya, Ya, non-konsensual, intimate image. distribution. Kemudian ada yang sifatnya ketegangan-ketegangan akibat kegiatan di offline, tapi ada foto-foto segala macam, Ya. diunggah di internet menjadi barang yang bisa jadi ranting di dalam dunia internet yang harus kita jaga kesehatannya ya, dan keamanannya. Ada nggak mungkin sebagai penutup dari ngobrol kita hari ini, untuk masyarakat kita, apa sih yang dipentingkan bagi mereka sehat dan aman di internet? Silakan. Jadi sebetulnya yang selalu menjadi salah satu faktor banyaknya kasus kekerasan digital ya, lebih luas tidak hanya KBG, itu adalah dasarnya karena pelanggaran privasi dan pelanggaran konsen. Jadi kita harus paham nih soal bahwa kita tuh punya hak atas privasi, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan kita tuh punya konsen yang harus ditaati lah, bisa dibilang kayak gitu. Kenapa kita penting untuk bisa paham privasi itu apa? Sehingga kita bisa menjaga batasan. Bagian mana sih yang sebetulnya kita bisa open secara publik misalnya, bagian mana yang itu hanya private, yang kita hanya boleh itu. Nah, makanya penting bagi kita juga untuk mulai memahami bahwa ruang digital itu karakteristiknya berbeda dengan dunia dengan dunia offline lah yang kita hidupi saat ini gitu. Nah, yang menjadi karakteristik di ruang digital itu adalah kita tuh punya jejak digital yang tidak akan lekang oleh waktu gitu. Jadi kalau Sapardi bilang waktu itu fana, jejak digital abadi gitu ya. Kenapa? Karena sekali kita mengunggah konten di internet, itu tidak akan hilang 100%. Meskipun kita sudah menghapus kontennya gitu, meskipun kita sudah men-take down foto atau video, karena kita nggak pernah tahu kalau ada orang yang sudah mendownload ataupun meng-screenshot foto tersebut misalnya. Dan itu yang mungkin akan munculnya tidak dalam waktu dekat, tapi bisa jadi dimunculinnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Jejak digital ini menjadi sangat penting bagi kita untuk dijaga. Jadi sebisa mungkin lebih mindful, lebih aware soal apa yang kita bagikan di ruang digital, apa yang kita bagikan di media sosial. Jangan sampai apa yang kita bagikan itu malah menjadi bumerang misalnya, atau digunakan untuk nanti menyerang kita di masa depan misalnya. Ya. Terus juga yang kedua, penting bagi kita juga memahami bahwa kita tuh punya hak digital. Kita punya hak untuk merasa aman di internet, sehingga ketika ada situasi yang membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, itu adalah bentuk pelanggaran yang kita harus mulai speak up untuk bisa membicarakan hal tersebut. Termasuk ketika teman-teman misalnya mengalami mulai dikomentarin aneh-aneh misalnya, dilecehkan secara komentar dan lain-lain, meskipun itu hanya di ruang maya, orang menganggap itu bukan sesuatu yang fatal misalnya, padahal di satu sisi dampaknya bisa
sangat meluas. Nah, makanya juga sangat penting ketika kita paham hak kita juga bisa tahu bagaimana cara kita mencari bantuan gitu. Jadi banyak sekarang pengada layanan namanya yang bisa memberikan support buat teman-teman ketika mengalami pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Jadi bisa ke SafeNet salah satunya, atau teman-teman juga bisa mengakses layanan bantuan hukum kalau misalnya merasa ini perlu dieskalasi ke ranah hukum litigasi gitu ya. Jadi mulai mencari support itu juga sangat penting, dan ya tadi sekali lagi yang paling penting juga kita jangan sampai jadi pelaku secara sadar atau tidak sadar. Jadi kalau menemukan kasus-kasus foto disebar, video disebar, jangan minta link gitu ya. Biasanya kan banyak kan minta link di komentar, tapi bagaimana kita bisa membantu untuk mereport supaya akun tersebut atau konten tersebut tidak tersebar lebih luas. Baik, luar biasa Manenden. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya pernah baca kayaknya dulu tuh entah di novel, tapi kayaknya sastrawan-sastrawangi itu. Kayaknya Supernova deh, Mbak Dewi Lestari itu. Kalimatnya kurang lebih gini, kita tahu internet itu bukan tempat yang aman untuk menyimpan data pribadi. Tetapi kenapa kita terus melakukannya? Nah, cuma sampai pada pertanyaan. Karena itu sampai sekarang makin besar orang menyimpan data pribadi di internet. Betul. Yang orang ingin mengakses gitu. Orang tidak punya lagi album foto, tapi Semuanya. albumnya dipindah ke platform Betul, digital. tempat mejeng foto gitu. Nah, ya sudah. Wassalam ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nenden. Sampai jumpa lagi.